Ketemulah Instagramnya M Kitchen dan akhirnya ada temen juga ternyata yang menggunakan M Kitchen dan berat badannya itu turun sampai 9-10 kilo. Akhirnya jadi tertarik untuk mengikuti M Kitchen. Oke, nama saya Vina Leta Clara Diva dan umur saya sekarang 32 tahun. Dari M Kitchen tuh awalnya aku bener-bener pengen hidup sehat kan sebenarnya. Jadi aku lagi scrolling Instagram dan aku sebenarnya lagi milih-milih juga nih, maksudnya apa nih yang buat sehat kayak gitu kan. Dan ketemulah Instagramnya M Kitchen dan akhirnya ada temen juga ternyata yang menggunakan M Kitchen dan berat badannya tuh turun sampai 9-10 kilo. Akhirnya jadi tertarik untuk mengikuti M Kitchen. Oke, jadi awalnya tuh kan karena tahu temen diet dari M Kitchen dan bisa turun, akhirnya tertarik nih gitu, dan pengen juga karena pola hidup saya kan emang agak kurang baik karena kan memang makannya tuh makanan yang kayak junk food, instan kayak gitu. Nah makanya akhirnya mencoba untuk ikut M Kitchen. Kalau diet sendiri udah pernah, kalau dulu pernah namanya diet karbo, jadi benar-benar pure nggak makan karbohidrat sih sebenarnya. Cuma ya itu berdampaknya jadi lemes gitu, jadi kayak kurang konsentrasi. Jadinya akhirnya pernah nyoba juga beberapa bulan yang lalu, ternyata malah gagal dan berat badannya malah naiknya parah gitu. Jadinya akhirnya memutuskan untuk oh ya udah coba, dan di M Kitchen pun kan tetap kenyang kan gitu, tetap kenyang, tetap makan karbo, dan akhirnya ya udah ikut M Kitchen gitu. Dari bulan Juni sampai sekarang. Kalau untuk progres awalnya sih mungkin karena awalnya kan belum ini kali ya, jadi bener-bener dijaga lah gitu kan, dan awalnya itu tuh turun sampai 2 kilo per minggu gitu kan, 2 kilo per minggu. Cuma karena kesininya kan kayak COVID lagi naik gitu, jadi kalau dulu bener-bener strength gitu, oke, hanya makan ini gitu, dan diikutin pola dari M Kitchen-nya gitu. Kalau sekarang karena lagi COVID naik, jadi akhirnya ada beberapa masukan makanan yang mungkin dari kalorinya jadi nggak stabil kan gitu, tapi yang beruntungnya gitu tetap makan itu, tetap makan banyak, tetap makan enak, tapi berat badannya sekarang tuh nggak nambah gitu loh, tapi stabil aja kayak gitu. Kalau untuk turun sekarang sih stabil di udah turun 9 kilo dan sampai sekarang masih stay. Kalau bentuk tubuh mungkin karena saya bekas melahirkan ya kan, jadi untuk bentuk tubuh masih nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya, tapi kalau aku lebih ngerasa untuk pola hidupnya itu gitu, lebih sehat aja gitu. Karena biasanya dulu itu aku sebelum ikut M Kitchen itu kolesterolku tuh bisa 240, 260 gitu. Kalau sekarang tuh udah 150, 160, jadi kolesterol stabil. Terus biasanya tuh aku kalau habis jam 3, jam 4 itu pasti kepala pusing gitu. Nggak tahu kenapa, pokoknya ada vertigo lah, pusing lah, yang asam lambung lah, yang apalah, pokoknya semua penyakit tuh kayak numpuk. Karena kan pas sebelum diet itu kan aku mengkonsumsi yang namanya mie instan, itu tuh sehari tuh bisa 3 kali gitu-gitu kan. Jadi akhirnya nggak ngerti kenapa namanya penyakit semuanya masuk gitu kan, kolesterol juga iya gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillahnya udah di bawah 200, 150, 160 gitu. Jadi untuk kolesterol udah menurun. Untuk vertigo juga biasanya setiap hari sakit vertigo, sekarang mungkin seminggu sekali juga enggak, sebulan sekali juga enggak gitu. Jadi lebih ke pola hidupnya udah lebih baik, lebih sehat. Dan kalau berat badan mungkin mengikuti, karena baju kan nggak terlalu kelihatan banget, tapi ya mungkin bisa nantinya bisa, tapi yang lebih baik sih untuk pola sehatnya lebih kelihatan sih gitu. Kalau untuk konsisten sih lebih pengen tahu aja sih tujuan awalnya apa gitu kan. Kalau memang tujuan awalnya berat badan, ya berarti kita emang harus konsisten nih. Konsistennya apa? Ngurangin apa gitu. Kalau aku sih lebih sekarangnya gitu, aku lebih tahu nih makanan yang aku makan tuh sia-sia apa enggak gitu. Ceritanya kayak tepung. Kalau aku makan tepung, vitaminnya
ada nggak? Kalau nggak ada berarti nggak usah kan gitu, nggak usah dimakan dong tepungnya gitu. Jadi lebih lihat dari tujuan awalnya sih apa. Kalau berat badan ya berarti harus tahu dong apa yang dimakan gitu kan. Kalau untuk kesehatan berarti harus tahu dong ini makanan berguna apa enggak untuk tubuh gitu sih. Jadi ya balik lagi tujuan awalnya apa kayak gitu. Jadi akhirnya akan terbiasa untuk konsisten untuk tidak melakukan hal yang sebelum pas diet itu. Pesan terakhirnya pas awal pasti bakalan gampang banget drop. Pas awal pengen banget nyerah, dan apalagi pas udah mulai semuanya tahu-tahu ending-endingnya pasti kayak di pertengahan pengen enggak lah udah biarin, tapi ya udah yang penting mulai aja dulu terus konsisten, nanti juga tujuan akhirnya akan berakhir bagus, akan sesuai dengan apa yang dimau gitu. Jangan lupa diet harus happy, diet harus M-Kitchen. Bye. Diet harus happy, diet harus M-Kitchen. Dari Mary Riana Group.